Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Anak. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi woodball dengan dosen pengampu Ibu Endrang Sri Lestariningsih, MPD. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu, yaitu kami dari kelompok 2 dengan anggota Arin Alfa Saida, Putri Nur Afifah, saya sendiri Rizka Utami, Siti Arifah Umuri, dan Surya Dharma Winata. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi hari ini, yaitu yang pertama mengenai sejarah woodball, yang kedua perkembangan woodball di Indonesia, pengertian woodball, peralatan woodball, teknik dasar woodball, lapangan woodball, cara bermain woodball, aturan woodball, kemudian ada aba-aba wasit, dan yang terakhir ada manfaat dari woodball. Yang pertama, kita bahas mengenai sejarah woodball. Jadi woodball ini pertama kali ditemukan pada tahun 1990 oleh Mr. Ming Hui Wang dan Mr. Kwang Shuyong yang berkebangsaan Taiwan. Jadi mereka itu sedang melakukan jalan-jalan gitu di tanah yang terbuka, yang berumput, dan mereka berpikir untuk menciptakan sebuah permainan dari bola yang dipukul. Kemudian mereka berinisiatif atau mengacu pada permainan golf. Tetapi golf itu kan biasanya dilakukan oleh orang yang pada kalangan ke atas gitu. Jadi mereka berinisiatif untuk menciptakan permainan bola untuk yang di masyarakat kalangan ke bawah. Maka dari itu terciptalah woodball yang dimainkan dengan peralatan seperti bola kayu, malet atau stik tongkat dengan kepala seperti botol gelas dan cat atau gawang yang dibuat seperti gelas yang berjejer. Selanjutnya, pada tahun 1995, woodball mulai diperkenalkan ke negara lain. Pada tahun 1999, olahraga woodball diresmikan sebagai salah satu kejuaraan olahraga pendukung dalam Olimpiade Asia, dan pada tahun yang sama berdirilah induk organisasi woodball sedunia yang bernama International Woodball Federation atau WBF. Materi yang kedua yaitu mengenai perkembangan woodball di Indonesia. Woodball diperkenalkan di Indonesia pada awal tahun 2000-an dan sejak itu terus berkembang. Saat ini, woodball telah menjadi olahraga yang diminati oleh berbagai kalangan, dari pemula hingga atlet yang berbakat. Materi selanjutnya itu mengenai pengertian woodball. Jadi, woodball sendiri adalah olahraga yang merupakan modifikasi dari golf yang dapat dilakukan di tanah lapang. Alat-alat yang digunakan pada permainan woodball yaitu ada malet, bola kayu, dan gat. Untuk malet sendiri, malet terbuat dari kayu yang berbentuk huruf T ya. Jadi di dalam malet itu ada yang namanya pegangan dan kepala malet. Pada kepala malet biasanya terdapat karet yang uh, untuk bantalannya yang digunakan untuk memukul. Panjang malet sendiri kurang lebih adalah 90 cm. Kemudian untuk bola kayu itu terbuat dari kayu yang berbentuk bulat. Selanjutnya ada gat atau gawang. Gat atau gawang ini terbuat dari botol yang berjejer. Jadi di bawahnya itu ada kayak sticknya untuk ditanam ke dalam tanah. Jarak antara botol satu dan botol yang lainnya itu 15 cm.
Selanjutnya, ada teknik dasar woodball. Teknik dasar woodball yang pertama yaitu setup atau rutinitas per swing. Teknik setup adalah teknik di mana pemain woodball mempersiapkan diri sebelum melakukan pukulan. Posisi setup dan rutinitas per swing merupakan dasar dari mengayun yang dilakukan. Postur tubuh yang tepat serta segala hal yang berhubungan dengan malet dan bola harus dipolakan karena gerakan mengayun seorang pemain tergantung pada poin awalan ini. Jadi, setup atau rutinitas per swing ini merupakan hal yang harus benar-benar menjadi dasar yang sangat baik ya untuk melakukan football. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu teknik dasar football. Yang kedua yaitu grip atau pegangan. Pegangan pada teknik dasar football ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pegangan bertumpuan tumpang tindih atau overlapping grip. Yang kedua pegangan baseball atau baseball grip. Yang ketiga seperti mengunci atau interlocking grip. Nah, di sini ada contoh pegangan woodball. Yang di sini ada tiga gambar. Yang pertama, gambar sebelah kiri atas, ini gambar dari teknik baseball grip. Kemudian yang bawah ini ada teknik pegangan eh, overlapping grip. Kemudian yang bagian kanan ini ada teknik pegangan interlocking grip atau seperti mengunci. Di sini teknik dasar football yang sering digunakan yaitu teknik dasar pegangan baseball atau baseball grip. Kemudian selanjutnya teknik dasar football yang ketiga yaitu posisi kaki. Posisi kaki yang baik adalah agak renggang atau dibuka selebar bahu dengan berat badan berdistribusi merata di antara kedua kaki dan terasa santai. Usahakan berdiri sewajar mungkin dengan lutut agak ditekuk seperti posisi akan duduk. Di sini posisi kaki untuk lebih mudahnya yaitu ambil posisi santai dengan gerakan kaki itu dibuka selebar bahu, kemudian agak ditekuk dan badannya agak condong ke depan, seperti pada waktu kita praktek waktu PJKA pada permainan woodball. Kemudian yang selanjutnya ada teknik dasar woodball keempat yaitu posisi bola. Letakkan bola di titik pertama antara garis dari bagian dalam tumit kiri dengan muka telapak kaki. Bila ini sulit, letakkan sebuah tongkat di tanah, salah satu ujungnya terletak di tumit kiri bagian dalam dan tungkai membentuk sudut tegak lurus dengan arah bola. Kemudian letakkan bola pada pertemuan tongkat pembantu tadi dengan muka tapak tongkat memukul arah. Di sini untuk lebih mudahnya, simpelnya letakkan bola itu sejajar atau lurus dengan kaki sebelah kiri. Kemudian teknik selanjutnya Kemudian teknik dasar woodball selanjutnya yaitu sikap tubuh. Setelah mengambil posisi berdiri, pemain woodball akan menyadari bahwa malet tidak mencapai tanah. Oleh karena itu, sikap badan dari pinggang ke atas agak membungkuk. Di sini sikap tubuh yang diambil pada posisi woodball yaitu agak mencondong ke depan dan kakinya tadi kan ditekuk kemudian badannya agak dicondongkan ke depan. Posisi malet yang dipegang itu tidak menyentuh tanah. Kemudian teknik dasar football yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk teknik dasar selanjutnya yaitu
gerakan mengayun. Nah, gerakan mengayun ini ada 4 ya teman-teman semua, yaitu ada backswing, kemudian ada downswing, kemudian ada impact, kemudian ada follow toe. Selanjutnya pukulan. Nah, di pukulan ini teman-teman terdapat 4 pukulan, yang mana pada pada saat pelaksanaan memukul yang pertama dilakukan adalah lengan, tangan, dan malet memukul gerakan dalam satu kesatuan. Saat dan setelah malet mengenai bola bahu, lengan dan tangan bergerak lurus sebagai satu kesatuan. Bidang malet tetap pada target atau mengarah ke gate. Saat selesai pukulan, tahan posisi akhir untuk memeriksa keseimbangan. Nah, 4 pukulan tadi, yang pertama itu adalah pukulan jauh. Kalau kita umpamakan di jarum jam, pukulan jauh atau pukulan panjang ini mengarah ke jam 11 sampai jam 12. Kemudian pukulan yang kedua itu pukulan pendek. Kita kita Jika kita arahkan ke arah umpamaan jam, itu jalur pukulan pendek itu ke arah jam setengah 7 sampai jam 7. Kemudian pukulan setengah. Nah, di pukulan setengah ini bisa ke arah jarum jam jam 9. Kemudian pukulan finishing ini ada yang bilang pukulan finishing, ada yang bilang pukulan getting. Itu sama saja ya, teman-teman. Nah, pukulan ini kita umpamakan di arah jam setengah 7 sampai jam 7 ya, teman-teman. Itu pendek saja. Selanjutnya, nah ini bisa dilihat contoh dari 4 pukulan tadi. Yang kiri atas itu pukulan pendek, itu kemudian di atas kanan itu pukulan setengah, di bawah itu pukulan panjang, kemudian yang bawah kanan itu pukulan finishing atau gating. Selanjutnya untuk lapangan fairway woodball. Nah, untuk panjangnya antara 20 sampai 100 meter, lebar minimal 2 meter. Tipe fairway kurang dari 35 meter, jarak dekat 36 sampai 65 meter, jarak sedang 66 sampai 100 meter, jarak jauh. Nah, yang ketiga ada bagian permulaan atau batas tempat pukulan pertama dan batas sasaran. Kemudian yang keempat, tiap tepian jalurnya terdapat batasan yang apabila keluar pada jalur tersebut dinyatakan keluar atau OB, out of boundary. Kemudian yang kelima, itu ada bentuk lapangan football. Boleh seperti huruf abjad, alfabet, tetapi tidak semua diperbolehkan seperti bentuk X, Y, dan lain sebagainya. Kemudian ada tiap pemain harus menyelesaikan 24 fairway, dan apabila kalau apabila seorang pemain nilai pukulan yang paling terkecil, dialah yang pemenangnya. Oke, selanjutnya ini ada lapangan fairway woodball. Bisa dilihat starting line-nya di warna biru ini ya. Tadi lebarnya 2 meter, kemudian panjangnya 3 meter. Bisa dilihat jarum panahnya itu termasuk fairway. Yang ini termasuk fairway apa pun apa yang OB tadi. Bola keluar ini garisnya hijau. Ini ada lapangan fairway yang kedua, fairway boundary 1 meternya keluar dari arena. Ini gate, dinyatakan keluar. Bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, selanjutnya akan dibacakan atau dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk Mas Surya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara bermain woodball. Yang pertama yaitu permainan woodball dimulai dari garis batas mulai atau start ya, yang bisa dilihat pada slide ke-20, di mana lebar dari starting area sendiri adalah 2 meter dan panjangnya 3 meter.
Lalu di luar dari starting area itu ada fairway dan garis di terluar fairway adalah fairway boundary. Selanjutnya eh, garis dari start area itu sampai dengan masuknya bola ke dalam gate dengan cara memukul bola menggunakan mallet. Sudah dijelaskan oleh Kak Rizka dan juga Kak Surya ya. Yang kedua, pada pukulan pertama, bola harus ditempatkan di area start dan menuju ke arah gawang. Lalu yang ketiga, bola yang dimainkan dipukul masuk ke dalam gawang melewati cangkir kayu dan menjauhinya atau tidak menempel satu sama lain. Jadi kalau masih menempel atau tidak melewati gawang tersebut, maka tidak masuk poin. Lalu jika bola dipukul menerobos gawang dan mengelilingi kembali, kemudian menempel dengan cangkir kayu, gol tersebut dianggap gol. Yang keempat, jika bola yang dipukul keluar melewati garis lintasan atau fairway, kemudian masuk kembali ke dalam lapangan, maka bola tersebut dinyatakan OB atau out of boundary. Jadi, jika bola keluar dari fairway, maka kita meletakkan kembali bola itu di garis terakhir bola itu keluar. Lalu kita meletakkan bola itu ke dalam fairway dengan apa namanya dengan meletakkan bola itu dengan jarak dua kali kepala mallet, dua ujung kepala mallet. Lalu yang kelima, apabila bola OB, bola harus diambil kembali dan ditempatkan pada posisi lintas bola keluar dari batas diambil sebagai pusat dan radius 2 kepala mallet. Yang keenam, jika bola yang dimainkan jatuh menggelinding ke dalam hambatan seperti lubang, belukar, kolam, dan sebagainya, dan tidak bisa sesuai untuk memukul, bola dapat diambil keluar dan diletakkan pada posisi di mana letak hambatan untuk memasukkan ke dalam batas. Dan titik ini diambil sebagai pusat. Bola diperlakukan sebagai OB atau bola diletakkan di mana di posisi baru, mana saja ke arah belakang atau mundur tanpa batas pada fairway. Tetapi satu pukulan ditambah tim untuk pemain. Ketika pemain masuk ke dalam start area, maka semua pemain yang lain harus mundur di luar area demi untuk keamanan dan keselamatan. Karena seperti yang kita tahu, alat untuk memukul bola atau malletnya sendiri cukup panjang ya, seperti yang waktu kita praktik gitu, sehingga apabila kita sedang melakukan pukulan jauh atau pukulan panjang nanti akan bisa mengenai yang belakangnya. Jadi lebih baik kita memberikan jarak. Selama pertandingan, jika seorang pemain mulai mengayunkan malletnya, para pemain yang lain harus mundur pada kedua sisi fairway atau di belakang sang pemukul pada jarak 3 meter atau lebih. Lalu kita akan menggunakan aturan woodball. Yang pertama, ketika permainan siap, wasit memberikan tanda untuk memukul. Pemain harus melakukan pukulan pertamanya dalam waktu 10 detik. Apabila lebih, maka dianggap melanggar peraturan. Yang kedua, ketika pemain melakukan pukulan pertamanya, dia harus meletakkan bolanya di garis start atau pada area start. Dan dia memukul dengan posisi tidak bergerak, dan pukulannya dianggap sebagai pukulan kedua. Setiap pemain harus menyelesaikan pertandingannya dari mulai fairway pertama sampai dengan fairway ke-12 atau kelipatan sesuai dengan yang ditetapkan. Dan hasil akhir ditentukan oleh jumlah hitungan pukulan dalam pertandingan. Jadi semakin sedikit pukulannya dan masuk gate, maka itu yang akan menang. Dan istilah itu disebut dengan stroke. Aba-aba wasit woodball. Yang pertama yaitu telapak tangan dimiringkan,
45 derajat dengan posisi terbuka dan jari-jari rapat, menunjuk ke arah garis start, dan pada saat yang sama, panggilan dengan suara keras, seperti mulai, start, atau play. Yang kedua, yaitu aba-aba untuk memukul atau hand sign of hitting. Meluruskan dengan sejajar bahu, telapak tangan menghadap bawah, dan jari telunjuk menunjuk ke arah gate, dan bergerak horizontal beberapa kali. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Putri. Yang ketiga yaitu bola keluar atau out of bounds. Tangan mengepal dengan ibu jari ke atas, mengarah ke belakang dengan siku ditekuk. Diayunkan dari depan bahu ke belakang kepala. Ayun beberapa kali untuk menunjukkan bola berada di luar batas, seperti pada gambar. Selanjutnya, nomor 4, pelanggaran atau infraction. Angkat lengan ke atas, lurus dengan telinga, telapak tangan terbuka menghadap ke pemain. Selanjutnya, time out. Berbuatlah tangan seperti huruf T dengan kedua telapak tangan di depan dada untuk menunjukkan time out. Untuk selanjutnya, bola melewati atau masuk gate. Luruskan lengan ke depan dengan ibu jari ke atas, sementara jari lainnya mengepal. Arahkan pada pemain untuk menunjukkan bola yang dia pukul melewati gate dengan sukses. Selanjutnya, manfaat woodball. Untuk kesehatan mental dan emosional, woodball dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Yang kedua, untuk kebugaran fisik. Ikuti rutinitas bermain woodball untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan kelenturan tubuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah memaparkan materi mengenai woodball. Izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini. Jadi, woodball itu adalah olahraga yang menarik minat banyak orang. Dengan sejarahnya yang kaya, perkembangan yang pesat, dan prestasi yang gemilang, alat yang sederhana, woodball terus menjadi olahraga yang populer dan memberikan manfaat yang beragam. Jadi tadi di awal sampai akhir juga sudah dijelaskan mengenai woodball. Jadi intinya itu woodball adalah permainan yang dilaksanakan untuk tujuan memasukkan bola ke dalam gate atau gawang. Dengan sejarahnya tadi ditemukan di Taiwan, kemudian akhirnya berkembang dan sampailah di Indonesia dan digemari oleh seluruh masyarakat. Pada woodball sendiri, terdapat teknik-teknik dasar yang sudah dijelaskan tadi. Ada berbagai macam, mulai dari first swing, ada posisi tubuh, posisi kaki, kemudian memukul, memegang mallet, dan lain sebagainya. Teknik-teknik dasar ini harus kita dalami ya, harus kita benar-benar lakukan dengan baik dan benar, agar kita bermain woodball itu dapat terlaksanakan dengan mudah dan menyenangkan. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan mengenai manfaat dari woodball sendiri, yaitu untuk meningkatkan kebugaran fisik, untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Mungkin itu sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.